insya Allah naik haji. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Miftahul Huda Al-Amin, Bapak Ustaz Sampai arek manena salakina da sok hadir. Salakina ge sok hadir dah. Murid-murid Al-Amin seperjuangan yang saya banggakan beserta para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Moal puting banget. Para hadirin wal hadirat, nama saya Tasya Tazekia akan menyampaikan tausiah dengan judul Isra Mi'raj. Tawerannya mana? Itu Tasya. Hadirat rahimakumullah. Sekarang kita ini berkumpul di dalam Al-Amin atau Majelis Al-Amin dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama sebelum utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibuna wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Hadirin para hadirat yang dimuliakan Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan adanya alasan tertentu, yaitu dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, yaitu sang paman pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di saat itu sangat sedih. Dan ditambah lagi meninggalnya ibu Sadiyah, yaitu ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambahlah kesedihan Nabi di saat itu. Tak terbayang bukan betapa sedihnya Nabi ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Kita mah ditinggal pacar aja udah gak enak makan, gak nyenyak tidur, gak fokus belajar, gak bersih mandi. Aduh, lebay lah ya. Pacar gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa sih Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Saat itu kaum Quraisy menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok dengan mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu dapat ditempuh dalam semalam. Tetapi bagi orang-orang mukmin, kok perjalanan Nabi ini adalah suatu peristiwa yang tidak mudah dilupakan dan harus diyakini sebagai mukjizat Allah yang telah Allah berikan kepada hamba pilihannya. Yang dimaksud hamba pilihannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti kita disebut hamba pilihannya. No, jauh beda ibu. Kalau kita disebut hamba pilihan Allah, itu jauh beda. Kenapa? Karena kita adalah pembuat dosa yang sangat besar. Betul apa betul? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat, dan Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Betul apa betul? Dan saat itu peristiwa Isra dan Mi'raj terbagi dalam peristiwa yang berbeda. Yang pertama, dalam Isra Nabi besar Muhammad SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Tetapi dalam Mi'raj Nabi Muhammad SAW dinaikkan kepada Sidratul Muntaha yang merupakan tempat yang tinggi di sisinya. Dan dikala itulah Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan perintah salat 5 waktu. Tadinya 50 waktu diubah menjadi 5 waktu. Karena kenapa? Kita mah 50 waktu boro-boro ibu, 5 waktu aja jarang-jarang, yaitu zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Di mana tuh mau salatnya ibu? Kita mah salat 5 waktu aja belum ditunaikan sama sekali, apalagi salat 50 waktu. Betul apa betul? Dikala itu Nabi besar Muhammad SAW bertemu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu bawa dari kisah Isra Mi'raj tersebut? Yang aku bawa adalah salat 50 waktu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat 50 waktu itu lebih banyak. Jadi tidak mungkin manusia dapat menunaikan salat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana caranya untuk diringankan? Nabi Musa menjawab, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad meminta keringanan, dan diturunkanlah nilai salat yang tadinya 50 waktu menjadi 40 waktu. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, sudah cukupkah waktu 40 waktu ini? Belum cukup. Lalu diminta keringanan lagi kepada Allah hingga salat berkurang jadi 30 waktu. Nabi Muhammad kejadian berulang-ulang itu, dan hingga diturunkan dan diringankan salatnya menjadi 5 waktu. Salat 5 waktu apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat 5 waktu harus kita kerjakan, bukan tidak dikerjakan. Karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, niscaya nerakalah balasannya di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Lalu di bulan Rajab ini Nabi besar Muhammad SAW sangat sedih. Jadi untuk tidak sedih Nabi Muhammad, kita tarik kesimpulan dari hikmah Isra Mi'raj ini, yaitu agar iman kita semakin kuat, ibadah kita semakin taat, dan yang paling penting perbanyak sholawat. Untuk itu marilah kita bersalawat sama-sama agar diberi syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir. Amin Allahumma sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
Billahi taufiq wa hidayah.